marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kalian sudah berdoa ya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, mau itu kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Nah, baiklah, ini mau cek kehadirannya. Anak ibu hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua ya. Berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau biar kelas kita ini lebih semangat, ibu mau memberikan ice breaking ya. Coba berdiri semua. Tambah semangat pada pagi hari ini. Coba kalian lakukan apa yang ibu katakan, ya. Apa yang ibu katakan, bukan apa yang ibu lakukan. Paham? Tahu. Semuanya pegang hidung, pegang mata, pegang telinga. Nah, berarti udah fokus semua ya? Fokus. Kasih tepuk tangan semua. Lagi. Ice breaking-nya. Nah, seperti biasa ya. Kita kasih semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke? Bisa? Bisa. Ikuti ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, silakan dulu. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita sudah ice breaking juga. Ibu juga ingin kalian itu mencintai negeri kalian sendiri, menanamkan rasa nasionalisme. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Siapa yang mau memimpin lagu Garuda Pancasila? Betul, silakan. Semuanya berdiri, silakan. Satu, dua, tiga, empat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu ya. Baiklah, anak ibu semua, siapa di sini yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan diri seperti biasa ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sebastian. Saya dari kelompok 3. Materi minggu lalu yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu apa lagi, Pak? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia mengatur kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagus ya. Nah, berarti masih ingat kan? Nah, baik, terima kasih, Iqbal. Silakan duduk. Kita kasih
Apa yang bagus untuk Maula? Tepuk mantap. Oke, kasih tepuk mantap untuk Maula ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Siapa lagi yang mau menambahkan? Satu orang lagi. Materi kita minggu lalu, silakan. Perkenalkan, nama saya Robi Abdul Adawiyah, saya dari kelompok 2. Pelajaran minggu lalu yang saya ketahui adalah nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Ya, terus apa lagi tuh selain itu? Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Jadi demokrasi Pancasila tuh mengedepankan apa? Musyawarah dan mufakat. Ya, kasih tepuk tangan satu ya. Kasih tepuk bagus untuk aku ya. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Oke, semoga lebih semangat lagi ya belajarnya. Ya, Bu. Oke, tadi pasti kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Nah, kita masuk lagi dengan materi yang baru ya. Nah, minggu lalu ada yang bilang materi kita hari ini tentang apa? Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada perkembangan demokrasi di Indonesia ya. Bisa dilihat ke depan semuanya. Ini materi kita hari ini tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Silahkan lihat ya. Bahas semua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya, kompetensi yang harus kalian miliki. Kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Siapa yang mau membacakan kompetensi pengetahuan? Siapa? Fitri, silakan. Bacakan yang kompetensi pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Fitri Adia. Saya akan membacakan kompetensi pengetahuan. Setelah membaca buku sumber, buku teks, dan bahkan ajar mengamati penayangan video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan demokrasi parlementer 1945 sampai 1959 dengan baik dan tepat. Kedua, setelah membaca buku sumber, mengamati penayangan video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 dengan baik dan tepat. Ketiga, setelah membaca buku sumber, mengamati penayangan video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan demokrasi Pancasila 1966 Dengan baik dan tepat. Yang ketiga, yang mana lagi? Terakhir. Setelah membaca buku sumber, mengamati penayangan video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 dengan baik dan tepat. ya, bagus ya. Kasih tepuk tangan untuk Fitri. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari
juga membuat ini tujuan pembelajaran ini menggunakan media Canva ya. Nah, selanjutnya itu adalah ibu membagi kelompok. Ya, pembagian kelompok bisa dilihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kalian sudah duduk per kelompok? Ya. Baiklah anak-anak semua. Adapun metode pembelajaran yang ibu gunakan hari ini yaitu ibu menggunakan discovery learning. Yang mana langkah yang pertama yaitu ibu akan memberikan suatu yang mana kalian bisa menstimulus rangsangan yang mana melalui video. Ya, ibu akan memberikan sebuah video. Tolong video ini kalian amati, lalu kalian catat hal-hal penting di dalamnya. Nanti lalu kalian kemukakan apa pendapat kalian tentang terkait dengan video ini. Apa kaitan video tersebut dengan materi kita hari ini? Bisa? Bisa semua? Mana suaranya ini? Bisa? Bisa. Oke. Nah, ini videonya ya. Bisa dilihat semua videonya. Catat ya, catatan. Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun juga, terjadi peristiwa dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan daripada Konstituan dan menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, ada desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta ada peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka pada hari dibuka dari 5 Juli tahun 1959 pukul 17 malam waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Pemirsa, setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara otomatis tidak digunakan lagi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955. Kemudian diperlukan membuat Undang-Undang Dasar mengganti Undang-Undang Dasar sementara sesegera mungkin. Namun, hingga tahun 1958, Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan antar partai. Dalam masa demokrasi parlementer, kabinet jatuh dalam tengah waktu yang menentukan. Hal ini berdampak pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan beberapa pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara. Minimnya pengalaman dan polarisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tak ada satu parlemen pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu menjamin mendapat masyarakat fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai serta fungsi memelihara persatuan bangsa. Dari situs perpustakaan Bapenas terdapat 3 blok dalam Badan Konstituante. Blok terbesar yang di blok Pancasila terdiri dari PNI, DKI, PSI, 2 partai nasional dan beberapa partai nasional kecil lain seperti IPKI. Kemudian blok Islam Indonesia Nama Masyumi, PNU, PSI, dan PNI. Selanjutnya blok sosial ekonomi berisi partai buruh dan perubahan. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Kondisi ini membuat negara terombang ambing dalam ketidakpastian karena landasan konstitusional tidak jelas. Pada saat yang sama, terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, berlaku-lakunya sidang konstitusi yang ditetapkan Undang-Undang Dasar menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta mengajukan konsepsi Presiden pada 22 Februari 1957 yang kemudian diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional tanggal 14 Maret 1957 dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli
1959. Isi dekret presiden tersebut yaitu dibubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan terakhir dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPRS) yang dilakukan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Pemirsa, dekret presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Ahmad Yuryanto mengeluarkan perintah kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu, DPR dan Presiden tanggal 20 bulan Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat bijaksana adalah permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya sepertinya dilakukan oleh MPR. Negara memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tidak lanjut dari dekret presiden 5 Juli 1959, maka terbentuk beberapa lembaga negara di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPRS), serta Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Membuat Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia ini oleh DPRS dan MPRS menjadikan sebagai garis besar haluan negara. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus video kami selanjutnya dan terima kasih. Satu lagi videonya ya. Videonya ada 2. Nanti ibu tanya video pertama apa isinya, video kedua apa isinya. Ada satu lagi video. Nah, ini video kedua. 10 Januari 1966, pasca Istanbul, kondisi masyarakat Indonesia mengalami ketidakstabilan dan krisis kepemimpinan. Hal ini berdampak langsung terhadap masyarakat secara luas. Devaluasi nilai rupiah juga menjadi pemicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar menjadi puncak permasalahan dan kemudian memicu demonstrasi kalangan mahasiswa. Para demonstran tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Bubarkan PKI. Melonggarkan kabinet pemerintahan. Serta menurunkan harga pangan. Sehingga tuntutan ini dapat disebutkan dari luar. Nah, sudah ya, sudah 2 video. Sudah 2 video tadi yang kalian amati. Baiklah, Bu, apa ya tadi kan udah Ibu catat tadi yang aktif tadi Iqbal, Maula sama tuh tadi Ibu nilai ya. Sekarang tetap ya, tetap menilai kalian siapa yang aktif di dalam kelas, siapa yang mau memberikan pendapatnya terkait 2 video tadi. Tinggi nilainya ya, silakan. Iqbal, ya. Mau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asma. Isi dari video tadi adalah video tentang sejarah dekret presiden. Dekret presiden kapan? 5 Juli 1950. 1950
pembubaran Badan Konstituante. Jadi Dekret Presiden 5/59 ada tentang pembubaran Badan Konstituante. Apa lagi? Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi, tetapi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa lagi? Si dekretnya itu. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pembentukan MPRS. Terus apa lagi? Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pembentukan DPAS ya. Ya bagus, kasih tepuk tangan untuk Kemal ya. Video pertama aja, Kemal. Video kedua bisa. Video pertama aja. Oke, kasih tepuk oke untuk Kemal ya. Tepuk oke semuanya. Oke. Itu baru video pertama. Yang video kedua ada yang mau menjelaskan? Silakan Fitri. Akmal ya. Video kedua menjelaskan tentang Tritura Tiga putusan rakyat. Apa Tritura itu isinya? isinya 1. Bubarkan PKI, Lalu, bersihkan kabinet dari unsur PKI, lalu, 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Ya bagus, kasih tepuk tangan ya. Kita jelaskan video kedua itu tentang Tritura ya. Kasih tepuk apa bagusnya? Tepuk top share untuk Fitri ya. Semuanya harus ikut ya. Ya Bu. Ya semangat ya. Tepuk top share. Top share. Oke. Tadi sudah dijawab sama Akmal dan Fitri ya terkait video tadi. Tadi si videonya apa tadi yang pertama tentang apa? Dekret Presiden 5 Juli 59. Yang kedua video tentang apa? Tritura itu apa? 3. Tuntunan rakyat. 3 tuntutan rakyat ya. Ayo mau tanya, Dekret Presiden 5 Juli 59 itu apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Kapan dia terjadi itu tuh? Pas masa siapa? Pas zaman apa itu? Ketika apa? Coba tangan. Ketika pada apa? Kan kita belajar tentang apa hari ini? Kaitkan dengan materi kita hari ini. Coba mulai. Itu video mana itu? Video yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 59 itu terjadi pada masa demokrasi parlementer. Lalu yang video kedua tadi apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Termasuk dengan demokrasi terpimpin. Ya, jadi video kedua tentang Tritura itu terjadi pada zaman demokrasi terpimpin. Ya, itu kaitannya dengan materi kita hari ini. Coba semangat lagi ya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan mulai ya. Baiklah, anak ibu semua. Tadi kalian sudah menyaksikan video, sudah mengamati video. Itu adalah suatu stimulus yang ibu berikan kepada kalian. Lalu yang kedua, ibu akan memberikan suatu masalah, ya. Silahkan kalian diskusikan LKPD atau masalah
pertanyaan. Nanti bagi temannya yang tampil, kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ya, silakan kalian diskusikan LKPD dan bahan ajar ini. Dibagikan ya. Oke, itu sudah Ibu kasih LKPD dan bahan ajarnya. Tolong kalian diskusikan. Kelompok 1 terkait kelompok 1 ada tugasnya itu. Kelompok 1 itu mengenai tentang demokrasi parlementer. Sedangkan kelompok 2 tentang demokrasi terpimpin. Lalu kelompok 3 itu membahas tentang perkembangan demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 98. Kelompok 4 itu demokrasi Pancasila masa reformasi sampai sekarang ya. Kalian diskusikan. Lalu kalian saat berdiskusi Ibu akan tetap menilai kalian dengan lembar pengamatan diskusi. Yang dinilai yang pertama adalah kekompakan kalian ya. Yang kedua bagaimana kalian mengungkapkan pendapat di dalam kelompok, itu akan dilihat siapa yang aktif dan tidak ya. Lalu nanti ketika temannya tampil dia memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ataupun memberikan saran dan tambahan ya. Silahkan apabila kurang jelas atau tidak mengerti boleh tanya ke Ibu ya. Ibu akan memimpin kalian. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya 15 menit dari sekarang. Baiklah, nanti kalian ada namanya, kalian kita sedang berdiskusi, lalu oleh kalian ada mengumpulkan data nanti itu baik dari buku cetak bisa kalian cari, dari bahan ajar juga bisa ya, dari Ibu informasinya juga bisa ya. Jadi data-datanya bisa kalian lihat di buku cetak ataupun bahan ajar atau bertanya dengan Ibu ya. Silakan silakan.
Pancasila, demokrasi Pancasila dari era reformasi ya. Pak, nah ini dibuat ini ya. Ini tentang apa? Demokrasi terpimpin ya? Parlementer. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ibu tetap menilai kalian ya. Siapa yang aktif, siapa yang cuma diam saja di kelompoknya itu terlihat ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan untuk temannya yang tampil nanti ya. Dipercepat ya waktunya apa ya menulisnya ya. Berdiskusinya agak dipercepat lagi waktu kita
tinggal 8 menit lagi ya. Sudah hampir siap, Ibu lihat banyak yang hampir siap. Masih ada yang kurang paham? Ada lagi yang mau bertanya? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah banyak yang bersiap Ibu lihat.
Coba dimaksimalkan lagi ya diskusinya. Nah itu semua, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Sudah siap semua? Sudah siap ya. Nah, oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan. Tidak ada yang luput ya. Ibu kasih waktu setiap kelompok 6 menit. 6 menit untuk mempresentasikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasi hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Fitri Adelia sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Elisa sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Maula Renata sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Tasya Mada Fitri sebagai Perkenalkan, nama saya Setiani, saya sebagai anggota. Sebentar. Ingat ya, yang dinilai di sini, tolong suaranya juga dinilai ya, jangan terlalu kecil, keraskan suaranya. Nanti yang dinilai itu adalah bagaimana kalian itu mampu dengan baik mempresentasikannya ya. Ya, sekarang mulai. Oke, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Elisa. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar RI 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang diambil ialah demokrasi parlementer. Sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1950. Pada masa pemberlakuan UUD 1990, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juni 1999, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juni 1999 yang isinya pembubaran Badan
Konstituante memberlakukan kembali UUD 1949 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Oke, itu hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan berdiri ya, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nia Fitri Handayani. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Cepat ya. Pada tanggal berapakah Presiden mengeluarkan dekret Presiden dan jelaskanlah isi dari Keluarkannya dekret Presiden dan jelaskanlah isi jelaskanlah isi dekret Presiden tersebut. Iya ya? Ya, Bu. Pertanyaannya akan dijawab oleh Kiai. Presiden mengeluarkan dekret Presiden Majelis 1949 yang isinya membubarkan badan konstituante. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Apakah cukup puas dengan pertanyaan dengan jawaban kami? Terima kasih, saya sangat puas dengan jawaban dari kelompok. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan lain lagi? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rupiawati. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Sebenarnya demokrasi parlementer tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Demokrasi parlementer tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Jelaskanlah alasannya. Jelaskanlah alasannya. Mengapa tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia?
tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia adalah salah. Alasannya mengapa tidak cocok dengan jiwa bangsa. Silih gantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan bangsa dan bernegara. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Gimana? Sudah puas belum? Tapi kelompok 4 tidak jawaban. Ya, sudah silakan. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, ada. Aku kan ketua. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelompok 2 lagi. Udah mulai aja. 6 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Farul Azaki sebagai anggota. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Robiatul. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1968. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain: yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto dalam presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ini silakan Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Adelia, saya dari kelompok 1, ingin menanyakan kepada kelompok 2. Sebutkan isi dari Tritura. Jawab soal dari kelompok 1 akan dijawab oleh Fitri. Isi dari 3 tudingan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Fitri? Terima kasih, kami sangat puas dengan jawaban dari kelompok 2. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaan? Jika tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Nah, yang lain perhatikan, tidak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sebastian dari kelompok 3 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Ciatira sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Sisati sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Nafiri Handayani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Raisa Kamala Putri sebagai anggota. Di sini teman kami Ciatira akan membacakan hasil diskusi kami. C. Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara murni dan konsekuen, pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila
berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan kewakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat, tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain: 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi golongan. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya kolusi dan nepotisme. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan kemunduran diri Soeharto sebagai presiden. Kemudian digantilah oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, ada yang bertanya, silakan. Tunjuk tangan tinggi-tinggi, siapa yang mau bertanya? Ayah, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan, mempertanyakan ke kelompok 3. Sebutkan keunggulan demokrasi berlandaskan Pancasila. Baiklah, di sini teman kami teman yang Fitri ini akan menjawab pertanyaan. Keunggulan demokrasi Pancasila yaitu 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apakah kelompok 2 sama 2? Apakah puas dari kelompok Dengan jawaban kami yang menjalani? Terima kasih, kami sangat puas dengan jawaban dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada? Baiklah, ini kami akan akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4 silakan.
diskusi kami tentang demokrasi Pancasila masa reformasi 1958 sampai sekarang. Sebelum itu perkenalkan saya Octavianus Farha sebagai ketua anggota. Saya Krisnawati sebagai sekretaris. Saya Widawati sebagai anggota. Saya Mujid sebagai anggota. Saya Sri Rahayu sebagai anggota. Saya Al-Hidayat sebagai anggota. Baiklah, hasil presentasi kami akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Widiawati. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan dan hidup yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal berikut. A. Komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit politik. B. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintah dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. C. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. D. Peran civil society, masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Baiklah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan yang tanya, kamu berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Tanggerang Putri. Saya dari kelompok 3 akan menanyakan kepada kelompok 4. Jelaskan hal apa saja yang menyebabkan sukses atau gagal suatu transisi demokrasi. Jelaskan apa saja yang menyebabkan sukses atau gagal. Suatu transisi demokrasi. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawab. Baiklah, jawaban kami akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alif Hidayat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi untuk komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat
mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada seluruh elit politik. B. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. C. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. D. Peran civil society, masyarakat madani, untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Baiklah, apakah kelompok 3 sudah puas dari jawaban kami? Kami sangat puas dengan jawaban kelompok. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Baiklah, saya akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Ya, jadi semua kelompok tadi sudah tampil ya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Ibu dari tadi sudah menilai dari awal gimana kemampuan bertanya kalian, kemampuan menjawab atau berargumentasi, memberikan masukan dan saran, dan mengapresiasi seperti apa kalian presentasinya ke depan. Dari awal ibu menilai ya. Adapun kelompok terbaik dengan nilai, dan hitung nilainya ya, nilainya 89,9 diraih oleh kelompok mana? Kelompok kami, Bu. Kelompok 3. Yang lain jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Semuanya nilainya bagus ya, nilainya beda tipis saja ya. Ya Bu. Ya. Kalau kelompok boleh lah ya, juara 2-nya boleh lah ya. Juara 2 diraih oleh kelompok 4. Tolong nanti untuk yang lain kalau belum, nanti untuk minggu depan lebih ditingkatkan ya. Ya Bu. Nah, baiklah, sudah ibu sudah sebutkan siapa kelompok terbaik. Kita kasih dulu tepuk salut untuk kelompok yang terbaik ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jangan berkecil hati yang belum terbaik, tapi nilainya tetap ibu simpan di sini. Yang bertanya tadi sudah ibu catat juga ya. Yang aktif. Ya baiklah anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi
kelas ya. Bagi yang udah selesai, baca lagi baik-baik ya. Sudah benar atau belum jawabannya ya? Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Baca baik-baik ya. Sudah banyak yang selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Punya tinggal 1 menit lagi ya. Semuanya sudah menyelesaikan soal post-test ya? Nanti Ibu periksa, Ibu akan periksa lalu nilai tertinggi nanti Ibu sebutkan ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Baiklah, bisa fokus ya. Tibalah kita di penutup pembelajaran hari ini. Kalian sudah melakukan diskusi tadi, sudah menampilkan yang terbaik. Ibu juga memberikan selamat kepada kelompok terbaik dan juga Ibu mau kita hari ini itu refleksi ya. Ada jelas? Tidak, Bu. Baiklah Anda semua, tibalah kita di penutup pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran? Ada emoticon, ada 2 emoticon. Emoticon pertama dengan emoticon yang kedua. Emoticon yang mana? Yang pertama? Yang pertama ada yang 1. Semuanya setuju? Setuju. Berarti smile ya, senyum semua? Setuju. Atau ada yang emoticon kedua? Tidak. Alhamdulillah, berarti kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik ya, dengan semangat. Lalu Ibu mau juga menanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Ini nilai tambahan lagi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan berdiri, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu Sebastian. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasca surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia berbagai dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959,
Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ya, bagus ya. Nah, kasih aplaus. Tepuk tangannya bentar. Siapa lagi yang mau menambahkan? Satu orang lagi aja. Boleh, apapun itu yang kalian simpulkan. Salah satu demokrasi saja boleh. Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, silakan atur. Perkenalkan, nama saya Robi Atul Adalia, saya dari kelompok 2. Ya. Demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Yang D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ada lagi tambahannya? Sama ya dengan Iba, tapi gak apa-apa. Kasih tepuk tangan untuk Atul ya, kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu mau menyimpulkan ya. Udah bagus ya. Berarti kalian udah paham. Jadi yang kita pelajari hari ini itu tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Yang pertama demokrasi apa tadi? Parlementer. Yang kedua demokrasi apa? Terpimpin. Yang ketiga? Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dari tahun berapa? 1966 sampai 1998. Bagus. Yang keempat? Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Kasih tepuk tangan kita semua ya. Kita menyimpulkan materi kita hari ini. Berarti paham ya apa materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau menyampaikan adapun materi kita untuk minggu depan, yaitu tentang sistem pemerintahan di negara